Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu 13 Dzulqa'dah 1442 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Fathul Majid Syarhu Kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullah, para pemirsa Roja TV, pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini ini adalah pertemuan yang ketiga dari pembacaan kitab Tauhid, Fathul Majid Syarhu Kitab Tauhid. Pada pertemuan yang ketiga ini kita memulai membaca syarah yang disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan Kitabut Tauhid. Kitabut Tauhid. Kitab masdaru kataba yaktubu kitaban wa kitabatan wa katban wa madarul maddah alal jama' wa minhu tuktabu banu fulan idza ijtama'u wal katibatu li jama'atil khail wal kitabatu bil qalam li ijtima'il kalimati wal hurufi wa summiyal kitabu kitaban li jam'ihi ma wudi'a lahu. Penulis mengatakan kitab. Penulis mengatakan
kitab. Kitabut Tauhid. Dan kitab Tauhid adalah predikat atau dalam bahasa Arabnya masdar dari kata kerja kataba yaktubu, kitaban. Kataba yaktubu yang artinya menulis. Kemudian predikatnya adalah kitaban dan juga kitabatan dan juga katban. Kemudian pokok dari kataba ini maknanya menunjukkan kepada pengumpulan. Jadi setiap kata yang menunjukkan kepada pengumpulan, maka maknanya adalah setiap kata yang menunjukkan kepada kataba, maka maknanya adalah pengumpulan. Di antara contohnya yaitu tuktabu banu fulan atau ijtama'u, keturunan si fulan sedang berkitabah. Maksudnya adalah keturunan fulan sedang berkumpul. Dan juga kata al-katibah. Katibah artinya adalah kumpulan kuda. Kemudian penulisan dengan pena. Kenapa disebut penulisan dengan pena? Karena terkumpul di dalamnya huruf-huruf dan juga kata-kata. Yang jelas dikatakan oleh penulis di sini, kitab dinamakan kitab karena terkumpul untuk sesuatu yang sengaja diletakkan untuknya. Jadi kalau seandainya kita mengatakan kitab, berarti ini adalah kumpulan lembaran-lembaran kertas, kemudian tulisan kitabah, kumpulan huruf dan kata-kata, dan begitu seterusnya. Jadi kitab artinya adalah kumpulan. Kemudian wat tauhidu naw'an, tauhidun fil ma'rifati wal isbat, wa huwa tauhidur rububiyyati wal asma'i was sifat, wa tauhidun fit talabi wal qasd, wa huwa tauhidul ilahiyyati wal ibadah. Tauhid ada dua macam, kata penulis rahimahullahu ta'ala. Dan tauhid yang pertama adalah tauhid di dalam pengetahuan dan penetapan. Yang kedua, dan dia adalah tauhid tentang kekuasaan Allah dan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, tauhid di dalam tuntutan dan maksud atau di dalam niat dan maksud, dan dia adalah tauhid dalam ketuhanan, peribadatan. Maksud dari penulis di sini, beliau mengatakan tauhid ada dua macam. Tauhid ada dua macam. Yang pertama yaitu disebut dengan tauhidun fil ma'rifah wal isbat. Tauhid dalam pengenalan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala dan penetapan kekuasaan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini ada pada tauhid rububiyah dan juga nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para ulama mengatakan ada namanya tauhidul ma'rifah, yaitu tauhid untuk mengenal Allah.
dengannya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui nama-nama Allah, melalui sifat-sifat Allah, kemudian melalui nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga melalui kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, penciptaan, pengaturan, kekuasaan, bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki nama dan sifat-sifat tersebut. Kemudian ahibati hafizakumullahu taala, kata tauhid di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam terdapat dan disebutkan. Artinya kata tauhid ini bukan kata yang baru, tapi tauhid ini disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, terutama hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Mu'adz ke negeri Yaman, beliau mengatakan, innaka taqdumu ala qaumin min ahlil kitab falyakun awwala ma tad'uhum ila an yuwahhidullaha ta'ala. Yang artinya sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari ahlul kitab, maka hendaklah yang pertama kali engkau dakwahkan kepada mereka adalah beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Lihat di situ ada kata-kata an yuwahhidullah taala, yaitu hendaklah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ukhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam riwayat yang lain bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab fa ad'uuhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Sesungguhnya engkau mendatangi suatu kaum dari ahlul kitab, maka serulah kepada syahadat la ilaha illallah dan bahwa aku adalah Rasulullah. Ini semua menunjukkan bahwasanya tauhid ada penyebutannya di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dalam hadis riwayat Muslim dari Jabir radhiyallahu an, bahwa beliau berkata, fa ahalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitauhid. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam ibadah haji dengan mengucapkan talbiyah. Talbiyah yang ada di dalamnya tauhid, yaitu ucapkan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik. Jadi kata tauhid sudah disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih. Nah, itu harus dipahami baik-baik ya. Kata tauhid sudah disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis yang sahih. Jadi bukan kata yang baru. Ya, bukan kata yang baru. Nah, kemudian di sini penulis membagi tauhid menjadi dua bagian.
Yang pertama kata beliau, wa tauhidun fil ma'rifah wal itsbat, yaitu mentauhidkan Allah dalam mengenal Allah dan menetapkan kekuasaan bagi Allah. Kemudian yang kedua, tauhidun fil qasdi wa talab, yaitu mentauhidkan Allah di dalam niat, maksud, sesuatu yang dituju. Di sini penulis membagi tauhid menjadi dua. Yang pertama, mengenal Allah Subhanahu wa taala, baik melalui nama-namanya, sifat-sifatnya, dan kekuasaannya, penciptaan, pengaturan, kekuasaan. Kemudian yang kedua, tauhid peribadatan, yaitu segala niat di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ditujukan, dimaksudkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan kitab-kitab para ulama, di antaranya kitab Tafsir At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari, Al-Jami' fi Ta'wili Ayil Quran. Kemudian juga kitab I'tiqad A'immatil Hadis yang ditulis oleh Abu Bakar Al-Ismaili. Kemudian kitab Al-Iman yang ditulis oleh Imam Ibnu Mandah. Kemudian kitab At-Tauhid wa Ma'rifatu Asma'illahi wa Sifatihi 'ala al-ittifaqi wa tafarrud yang juga ditulis oleh Imam Ibnu Mandah. Kemudian kitab Syarhut Tahawiyah yang ditulis oleh Imam Ibnu Abil Izz. Kemudian kitab Al-Muntaqa min Minhajil I'tidal yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi. Kemudian kitab Majmu'ul Fatawa yang ditulis oleh Imam atau kumpulan fatwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dan juga ulama-ulama kontemporer seperti Aqsamut Tauhid yang ditulis oleh Syekh Al-Allamah Ibnu Baz rahimahullahu taala. Kemudian kitab Al-Jawabul Mufid fi Bayani Aqsamit Tauhid yang ditulis oleh Al-Imam Al-Allamah Al-Faqih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kemudian kitab Al-Qaulus Sadid fi Raddi ala man ankara taqsimat tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad. Ini semua kitab membicarakan tentang pembagian tauhid. Dari mulai ulama-ulama terdahulu, Ibnu Jarir At-Tabari, ulama Islam abad ke-4 Hijriah. Ya, bukan hanya abad ke-13 Hijriah, abad ke-4 Hijriah sudah membicarakan pembagian tauhid ini. Ini yang harus dipahami baik-baik. Jadi pembagian tauhid ini berdasarkan penelitian yang mendalam dan seksama terhadap dalil-dalil dari Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan sesuatu yang baru, hanya adanya di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala abad ke-13 Hijriah ataupun abad ke-12 Hijriah, tidak. Tetapi dia sudah mulai dahulu para ulama membicarakannya tentang pembagian tauhid ini. Kalau kita lihat tadi penjelasan bahwa pembagian tauhid menjadi dua, itu salah satu pendapat seperti itu. Ada lagi para ulama membagi tauhid menjadi tiga. Para ulama membagi tauhid menjadi tiga. Yang pertama yaitu tauhid ar-rububiyah. Kemudian yang kedua tauhidul asma was sifat. Dan ini sama tadi dengan
tauhid al-ma'rifah. Tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat sama dengan tauhidul ma'rifah, yaitu mengenali Allah Subhanahu wa taala. Pengenalan tentang Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah memiliki rububiyah, yaitu penciptaan, kekuasaan, pengaturan. Allah memilikinya satu-satunya, tiada sekutu bagi Allah. Kemudian Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat, nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang ulia, yang tidak boleh dimisalkan dengan makhluknya, tidak boleh dirubah makna dan lafadznya, tidak boleh ditiadakan nama dan sifatnya, dan tidak boleh ditanyakan bagaimana sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini disebut dengan tauhidul rububiyah, tauhidul asma wa sifat. Dan ini sama dengan tauhidul ma'rifah, atau sama juga dengan istilah tauhidu bi af'alillah, at-tauhidu bi af'alillah. Mentauhidkan Allah dalam perbuatan-perbuatan Allah. Perbuatan Allah mencipta, mengatur, berkuasa, mengetahui akan hal gaib, perbuatan-perbuatan Allah. Kemudian yang ketiga, berdasarkan pembagiannya tiga, yang ketiga adalah tauhidul uluhiyah. Tauhidul uluhiyah, atau yang disebut di dalam kitab Fathul Majid dengan tauhidul qasdi wa talab. Tauhidul qasdi wa talab, yaitu menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang dimaksud, yang dituntut saat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat melaksanakan ibadah, niatannya hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut dengan apa? Tauhidul uluhiyah, atau juga disebut dengan tauhidul qasdi wa talab, atau disebut juga dengan tauhidul ibadah, atau disebut juga dengan at-tauhidu bi af'alil ibad. Mentauhidkan Allah dalam perbuatan-perbuatan hamba. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatan hamba. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekarang kita ingin bahas satu-satu tentang tauhid tersebut. Kalau sudah tahu pembagiannya ya. Pembagiannya tadi kan saya katakan di dalam kitab Fathul Majid ada dua. Yang pertama tauhidul ma'rifah. Tauhidul ma'rifah, yaitu mentauhidkan Allah di dalam pengenalan tentang Allah Subhanahu wa taala. Allah itu siapa sih? Gitu. Maka kita katakan tauhidul ma'rifah ini, kalau kita kenal Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Khaliq, yang Maha Pencipta, Al-Malik, yang Maha Kuasa, Al-Mudabbir, yang Maha Pengatur. Ini tauhidul ma'rifah di dalam istilah yang disebutkan dalam kitab Fathul Majid. Kemudian Allah juga memiliki nama-nama dan sifat-sifatnya yang mulia. Ini masuk kepada tauhidul ma'rifah. Di sana ada tauhidul qasdi wa talab dan tauhidul ibadah, yaitu tauhid menjadikan Allah Subhanahu wa taala yang dimaksud dalam segala macam ibadah, menjadikan Allah Subhanahu wa taala yang dituju niatnya dalam segala macam ibadah, menjadikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut dengan tauhid
al uh, al-qasdi wat talab. Tauhidul qasdi wat talab. Nah, itu dua pembagian. Kalau kita bagi menjadi tiga, bisa tauhidur rububiyah, kemudian tauhidul asma was sifat, kemudian tauhidul qasdi, tauhidul uluhiyah. Kemudian tauhidul uluhiyah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, apa itu tauhidur rububiyah? Yaitu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berbuat. Perbuatan Allah apa? Penciptaan, pemberian rezeki, penghidupan, pematian, pengaturan, memberikan manfaat, menahan mudarat, memberikan kesembuhan, memberikan keamanan, mengabulkan doa orang-orang yang kesulitan, dan lain-lainnya daripada jenis-jenis kekuasaan. Maka Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berkuasa secara sempurna. Ini disebut dengan apa? Tauhidur rububiyah. Atau disebut juga dengan tauhidul ma'rifah. Atau disebut juga dengan at-tauhidu bi af'alillah. Yaitu menjadikan Allah satu-satunya dengan perbuatannya. Tiada yang membantu Allah, tiada yang bersekutu dengan Allah, tiada yang menolong Allah dalam penciptaan, pemberian rezeki, penghidupan, pematian, menahan mudarat, memberikan manfaat, kemudian juga pengobatan, penyembuhan, maksud saya penyembuhan, pemberian keamanan, mengabulkan doa dan yang lain-lain. Itu disebut dengan tauhidur rububiyah. Hanya Allah yang satu-satunya melakukan itu secara sempurna, tiada sekutu bagi Allah. Sekali lagi itu namanya tauhidur rububiyah, atau disebut dengan tauhidul ma'rifah, atau disebut dengan at-tauhid bi af'alillah. Meyakini Allah satu-satunya yang melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Kemudian di sana ada tauhidul asma was sifat. Ya, yaitu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya di dalam nama dan sifat-sifatnya. Tidak ada yang semisal dengan Allah dalam nama dan sifat-sifatnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dan yang ketiga adalah tauhidul uluhiyah, yaitu diambil dari kata alaha ya'lahu, ilahatan wa uluhiyatan. Ilahan wa uluhiyatan. Maksudnya adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang dituju, yang dimaksud, yang diniatkan dalam ibadah. Jadi apabila seorang hamba beribadah dengan rasa cinta dan rasa pengagungan, maka ini tidak diperbolehkan diberikan kecuali hanya kepada Allah. Tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut dengan tauhidul uluhiyah, atau juga disebut dengan tauhidu al-qasdi wat talab, atau disebut juga dengan tauhidul ibadah, atau disebut juga dengan at-tauhid bi af'alil ibad,
Tauhidul uluhiyah artinya segala macam peribadatan dijadikan satu niatnya hanya untuk Allah. Kemudian segala macam peribadatan dimaksudkan niatnya hanya kepada Allah. Dituntut pahala hanya dari Allah. Ya, tauhidul uluhiyah atau disebut dengan tauhidul qasdi wa talab atau disebut dengan tauhidul ibadah. Segala macam jenis ibadah, ucapan, perbuatan yang lahir ataupun yang batin ditujukan ibadah tersebut hanya untuk Allah. Disebut dengan tauhidul ibadah atau disebut dengan at-tauhid bi af'alil ibad, yaitu menjadikan Allah satu-satunya yang diniatkan dalam perbuatan-perbuatan hamba. Perbuatan hamba apa? Yaitu beribadah kepada Allah. Dari mulai sholat, puasa, zakat, haji, ya, membaca Al-Quran, berzikir, berdoa yang khusus seperti istighatsah, doa dalam keadaan minta tolong dalam keadaan sempit, istisqa, minta hujan, kemudian juga istikharah, minta kebaikan, isti'anah, minta tolong. Itu semua perbuatan-perbuatan hamba dan wajib hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, ini yang disebut dengan tauhidul uluhiyah atau istilah lain tauhidul qasdi wa talab atau istilah lain tauhidul ibadah atau istilah lain at-tauhid bi af'alil ibad. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Taib. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Penulis kitab Fathul Majid Asy-Syaikh Al-Allamah Abdurrahman bin Hasan Al-Syaikh hafizahullah taala rahimahullah taala berkata, qala al-allamatu Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala, wa amma at-tauhid alladhi da'at ilayhi ar-rusul wa nazalat bihi al-kutub fa huwa naw'an, tauhidun fil ma'rifati wal itsbat wa tauhidun fit talabi wal qasd. فالأول هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه وتكلمه بكتبه وتكليمه لمن شاء من عباده وإثبات عموم قضائه وقدره وحكمته. وقد أفصح القرآن عن هذا النوع جد الإفصاح كما في أول سورة الحديد وسورة طه وآخر الحشر وأول تنزيل السجدة وأول عمران وسورة الإخلاص بكمالها وغير ذلك. Imam Al-Allamah Ibnu Qayyim mengatakan bahwa adapun tauhid yang didakwahkan oleh para rasul, kan para rasul itu membawa dakwah. Tauhid yang dibawa oleh para rasul dan didakwahkan oleh para rasul, dan tauhid yang disebutkan di dalam kitab-kitab suci, dari mulai Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, dan juga lembaran-lembaran Nabi Ibrahim, maka dia ada dua macam. Yang pertama, tauhidun fil ma'rifah wal itsbat, tauhid di dalam pengenalan Allah dan penetapan kekuasaan bagi Allah. Dan yang kedua adalah tauhidun fit talab wal qasd, tauhid di dalam niat dan maksud serta tujuan. Maka ini ada dua macam. Kemudian Imam Al-Qayyim menjelaskan yang pertama adalah menetapkan hakikat zat Allah Subhanahu wa taala, sifatnya, perbuatannya, nama-namanya. Kemudian berbicaranya Allah melalui kitab-kitabnya, berbicaranya Allah kepada siapa saja yang dikehendakinya dari hamba-hambanya,
dan penetapan keumuman takdirnya dan kuasa Allah dan hikmah Allah, ya. Kemudian Imam Al-Qayyim mengatakan bahwa Al-Quran dengan gamblang menjelaskan hal ini segamblang-gamblangnya, seperti dalam surat Al-Hadid, awal surat Al-Hadid, kemudian dalam surat Thaha, kemudian akhir dari surat Al-Hasyr, kemudian juga awal dari surat As-Sajdah dan awal dari surat Ali Imran dan surat Al-Ikhlas dengan secara sempurna dan selainnya. Artinya Al-Quran sudah sangat gamblang menjelaskan tentang tauhidul ma'rifah wal itsbat, pengenalan tentang Allah dan penetapan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu banyak disebutkan dalam Al-Quran. Adapun yang kedua, ya, yang kedua yaitu tauhidu al-uluhiyah atau disebut dengan tauhidun fit talabi wal qasd, menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang dimaksud, yang diniatkan saat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahibati hafizakumullah taala, penulis mengatakan ma tadammanathu surah Qul ya ayyuhal kafirun wa qawluhu ta'ala qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Wa awwalu surati tanzil kitab wa akhiriha wa awwalu suratil mu'minin wa wastiha wa akhiriha wa awwalu suratil a'raf wa akhiriha wa jumlatu suratil an'am wa ghalibu suwaril Qur'an bal kullu suratin fil Qur'an fahiya mutadamminatun li naw'i tauhid syahidatun bihi da'iyatun ilaihi. Yang artinya, adapun tauhid yang jenis kedua, menjadikan ibadah ditujukan hanya kepada Allah, dimaksudkan hanya untuk Allah, diniatkan hanya mengharap pahala dari Allah, maka ini disebutkan dalam kandungan surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafir la a'budu ma ta'budun. Katakan wahai orang-orang kafir, aku tidak beribadah. Ini tauhid. Aku tidak beribadah apa yang kalian ibadahi. Begitu juga dalam surat Ali Imran ayat 64. Qul ya ahlul kitab, katakanlah wahai ahlul kitab, mari kepada kalimat yang sama antara kita dengan kalian. Apa kalimatnya? Tidak beribadah kecuali kepada Allah dan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun, dan sebagian kita tidak menjadikan sebagian yang lain sebagai sekutu selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah menunjukkan bahwa tauhid al-qasdi wat talab, menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi, menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang diibadahi. Bismillah. Nah, kemudian juga disebutkan dia ada dalam surat Tanzil Kitab, awal surat Al-Mu'min, surat Ghafir, dan juga di pertengahannya dan di akhirnya. Kemudian awal surat Al-A'raf, ya, dan juga di akhirnya. Kemudian sejumlah dari surat Al-An'am, kemudian kebanyakan surat-surat Al-Quran, bahkan seluruh surat di dalam Al-Quran, maka dia mengandung dua jenis tauhid ini, dan dia menguatkan dua jenis tauhid ini, dan dia mengajak kepada dua jenis tauhid. Artinya di dalam Al-Quran, ya, semua ayat Al-Quran hampir menunjukkan kepada
Allah itu Maha Kuasa, Maha Pencipta, Maha Pengatur. Kemudian di dalam ayat Al-Quran yang lain juga menunjukkan kepada Allah itu satu-satunya yang berhak mendapatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Allah Subhanahu wa taala mendapatkan ibadah dari hamba-hambanya. Ibadah hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian penulis mengatakan fa innal qur'ana imma khabarun 'anillahi ta'ala wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi wa aqwalihi fahuwa tauhidul alam fahuwa tauhidul ilmi al khabari wa imma da'watun ila ibadatihi wahdahu la syarikalah wa khal'i ma yu'badu min dunih fahuwa tauhidul iradi at-talabi wa imma amrun wa nahyun wa ilzamun bi ta'atihi wa amrihi wa nahyihi fahuwa huququt tauhid wa mukammilatuh wa imma khabarun an ikrami ahli tauhid wa ma fu'ila bihim fid dunya wa ma yukrimuhum bihi fil akhirah fahuwa jazaa'u tauhidihi wa imma khabarun an ahli syirki wa ma fu'ila bihim fid dunya minan nakkal wa ma yahulla bihim fil uqba minal azab fahuwa jazaa'u man kharaja an hukmi tauhid fal qur'anu kulluhu fit tauhidi wa huquqihi wa jazaihi wa fi sya'ni syirk wa ahlihi wa jazaihim intaha. Artinya dan Al-Quran seluruhnya menunjukkan kepada dua jenis tauhid ini. Seperti misalkan Al-Quran itu memberitahukan, mengabarkan tentang Allah. Ini berarti kan tauhid ar-rububiyah dan asma wa sifat. Mengabarkan tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, perbuatan-perbuatan Allah, ucapan-ucapan Allah. Ya, ini menunjukkan tauhid asma wa sifat dan juga tauhid rububiyah dan juga tauhid bi af'alillah. Menunjukkan tentang perbuatan-perbuatan Allah, menunjukkan tentang zat Allah, menunjukkan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, mengabarkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang disebut dengan tauhidul ilmi al-khabari. Tauhid tentang ilmu pengetahuan tentang Allah dan juga kabar tentang Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak bisa berbicara tentang Allah kecuali dengan berdasarkan ayat Al-Qur'an atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau Al-Qur'an juga di dalamnya ada ajakan untuk beribadah kepada Allah semata, tiada sekutu bagi Allah, dan melepaskan sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini disebut dengan tauhid al-iradi at-talabi. Tauhid maksud, tauhid niat hanya untuk Allah. Segala macam ibadah diinginkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Segala macam ibadah dituntut, dimaksud hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, atau di dalam Al-Qur'an ada perintah, ada larangan, dan di dalam Al-Qur'an juga ada kewajiban untuk taat terhadap perintah dan larangan. Maka ini disebut dengan hak-hak tauhid dan penyempurna tauhid. Ya. Jadi apabila seorang taat, maka berarti dia menyempurnakan hak-hak tauhidnya. Atau dalam Al-Quran juga tentang kabar pemuliaan ahli tauhid dan apa yang diperbuat terhadap mereka di dunia, ya, dan bagaimana mereka dimuliakan di akhirat. Maka ini adalah ganjaran bagi tauhidnya. Dan di dalam Al-Quran juga disebutkan tentang syirik, kebalikan dari tauhid, dan apa yang mereka dapati di dunia dari tauhid, dari kesyirikan berupa siksa, ya, yang disegerakan di dunia. Maka ini adalah balasan bagi orang yang keluar dari tauhid. Maka Quran seluruhnya adalah tauhid, menjelaskan tentang
hak zat Allah Subhanahu wa taala, hak-hak Allah, dan juga balasan dan ganjaran tentang tauhid. Nah, kemudian penulis mengatakan, qala Syekhul Islami rahimahullah, at-tauhidul ladzi ja'at bihi ar-rusul innama yatadammanu itsbatul ilahiyyati lillahi wahdah bi an yashhada an la ilaha illallah la ya'budu illa iyyah wa la yatawakkalu illa alaihi wa la yuwali illa lahu wa la yu'adi illa fihi wa la ya'malu illa li ajlihi wa dzalika yatadammanu itsbatu ma atsbatahu li nafsihi minal asma'i was sifat. Qala ta'ala wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Qala ta'ala la tattakhidhu ilahain itsnain innama huwa ilahu wahid fa iyaya farhabun. Qala ta'ala man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Wa qala ta'ala was'al man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun. Baik. Di sini penulis mengatakan, kalau saya katakan penulis itu berarti Asy-Syaikh Al-Allamah Abdurrahman bin Hasan, ya, penulis kitab Fathul Majid, bahwa Syekhul Islam Taimiyah berkata tauhid yang dibawa oleh para rasul adalah tauhid yang mengandung ilahiyah, yaitu yang mengandung peribadatan. Nah, ini inti dari tauhid. Jadi kalau seandainya kita berbicara tadi pembagian tauhid itu ada dua, ya. Yang pertama tauhidul ma'rifah, yang kedua tauhidul qasdi wa talab. Maka tauhidul ma'rifah hampir semua orang meyakininya. Tapi tauhid yang dibawa oleh para rasul yang diturunkan kitab-kitab suci adalah tauhid al-ibadah atau tauhidul qasdi wa talab, yaitu menjadikan Allah satu-satunya yang berhak diibadahi, menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak disembah. Inilah yang tauhid yang dibawa oleh para rasul. Jadi kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, tidak bertawakal kecuali hanya kepada Allah, tidak loyal kecuali hanya untuk Allah, tidak disloyal kecuali hanya karena Allah, dan tidak beribadah apapun kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kemudian penulis mengatakan wa dzalika yatadammanu itsbatu ma atsbatahu li nafsihi minal asma'i was sifat. Qala ta'ala, dan apabila seseorang beribadah hanya kepada Allah, maka berarti secara tidak langsung dia menetapkan tauhid asma' was sifat. Ya. Dia menetapkan tauhid asma' was sifat. Seperti dalam surah Al-Furqan ayat 163, dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. Ini tauhid tauhid uluhiyah. Ya, tauhid uluhiyah, beribadah hanya kepada Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Dia. Ar-Rahman Ar-Rahim, yaitu Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ini menunjukkan bahwa siapa yang mentauhidkan Allah dalam ibadah, maka secara tidak langsung dia juga mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di dalam surah An-Nahl ayat 51, janganlah kalian menjadikan dua Tuhan. Sesungguhnya Tuhan itu hanya satu Tuhan. Sesungguhnya dan hanya kepadaku kalian dikembalikan. Nah, jadi intinya tauhid yang merupakan inti dakwah para rasul adalah tauhid uluhiyah. Tauhid yang merupakan inti dakwah para rasul adalah tauhid uluhiyah. Sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau memfokuskan tauhidnya berdakwah tauhid uluhiyah, yaitu menjadikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian penulis mengatakan wa akhbara an kulli nabiyyin minal anbiya annahum da'un nasa ila ibadatillahi wahdah la syarikalah. Qala qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu idz qala liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah
kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawata wal baghdha abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Surat Al-Mumtahinah ayat 4 atau Al-Mumtahanah. Wa qala 'anil musyrikin innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaqulun a inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga telah menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang setiap nabi yang pernah diutus bahwasanya mereka mengajak kepada seluruh makhluknya untuk beribadah hanya kepada Allah. Ini setiap nabi, ya, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Mumtahanah ayat 44. Telah nampak bagi kalian di dalam Nabi Ibrahim suri tauladan dan juga orang-orang yang bersama beliau. Ketika mereka mengatakan kepada kaum mereka, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah. Maka kami kufur terhadap kalian dan nampak antara kami dengan kalian permusuhan dan juga kemurkaan selamanya sampai kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ayat menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam disloyal kepada orang yang kafir musyrik meskipun itu kerabat beliau. Kemudian dalam surah As-Saffat ayat 35 sampai 36 disebutkan innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Mereka jika ucapkanlah la ilaha illallah, maka mereka akan mengucapkan sesungguhnya apakah kami akan meninggalkan sembahan-sembahan kami untuk beribadah kepada seorang ahli syair yang gila, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas dalam paragraf ini penulis mengatakan bahwa tauhid yang merupakan inti dakwah para rasul, tauhid yang merupakan isi seluruhnya Al-Qur'an dan juga kitab-kitab suci adalah tauhid al-ibadah. Mentauhidkan Allah dalam ibadah kepada Allah, atau tauhidul uluhiyah, mentauhidkan Allah dalam uluhiyah, yaitu pengesaan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam perbuatan-perbuatan hamba. Itu inti dakwah para rasul alaihi wassalatu wassalam. Nah, penulis kemudian mengatakan walaysal muradu bitauhidi mujarradu tauhidur rububiyyah wa huwa i'tiqadu anna Allah wahdahu khalaqal alam kama yadhunnu dhalika man yadhunnuhu min ahli al-kalami wat tasawuf wa yadhunnu haula'i annahum idza athbatu bid-dalil faqad athbatu ghayat tauhid wa annahum idza shahidu hadha wa fanu fihi faqad fanau fi ghayat at-tauhid فإن الرجل لو أقر بما يستحقه الرب تعالى من الصفات ونزله عن كل ما ينزه عنه وأقر بأنه وحده خالق كل شيء لم يكن موحدا حتى يشهد أن لا إله إلا الله وحده فيقر بأن الله وحده هو الإله المستحق للعبادة ويلتزم بعبادة الله وحده له لا شريك له والإله هو المألوه المعبود الذي يستحق العبادة وليس هو الإله بمعنى القادر على الاختراع. فإذا فسر المفسر الإله بمعنى القادر على الاختراع واعتقد أن هذا هو المعنى هو أخص وصف الإله وجعل إثبات هذا هو الغاية في التوحيد كما يفعل ذلك من يفعله من متكلمة الصفاتية وهو الذي يقولون عن أبي الحسن وأتباعه لم يعرف حقيقة التوحيد الذي بعث الله به رسله فإن مشركي العرب كانوا مقرين بأن الله وحده خالق كل شيء وكانوا مع هذا مشركين. قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون
qala ta'ifatu minas salaf tas'aluhum man khalaqas samawati wal ard fayaquluna Allah wa hum ma'a hadza ya'buduna ghairahu. Qala ta'ala qul limanil ardu wa man fihinna in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah qul afala tadhakkarun. Qul man rabbus samawati sab' wa rabbul arsyil azim sayaquluna lillah qul afala tattaqun. Qul man biyadihi malakutu kulli syai' wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah qul fa anna tusharun. Nah, mohon maaf ya, ini agak panjang. Jadi saya baca paragraf-paragraf ini, paragrafnya agak panjang. Jadi yang tadi kita namanya juga baca kitab ya. Kita baca kitab. Jadi harus dibaca kitabnya memang. Dan ya, kitab Fathul Majid ini adalah kitab syarah kitab tauhid bagi penuntut ilmu yang di atas pemula, bukan pertengahan, yang di atas pemula. Ya. Jadi mohon bersabar ya, mohon bersabar. Tadi sudah kita sebutkan bahwa tauhid yang dibawa dakwahnya oleh para rasul yang disebutkan di dalam kitab-kitab suci adalah tauhidul uluhiyah. Tauhid yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Kemudian penulis mengatakan bukan maksud dari tauhid adalah tauhid rububiyah. Ya. Bukan maksud dari tauhid adalah tauhid rububiyah, yaitu tauhid meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa. Ya, bukan itu yang diinginkan. Sebagaimana yang dikira oleh ahli kalam dan juga ahli tasawuf. Ahli kalam adalah orang-orang yang mengedepankan akal saat beragama mereka. Ya, saat beragama mereka. Dan mengedepankan cara beragama mereka dengan cara mendebat apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Ini disebut dengan ahli kalam. Jadi metodologi beragama mereka itu, mereka tidak langsung menerima setelah mendengar, tapi mereka bandingkan dulu dengan akal mereka. Kalau seandainya akal diterima oleh akal, diterima. Kalau tidak diterima. Kalau tidak, ditolak. Meskipun itu ayat Al-Quran, meskipun hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan biasanya mereka cara menolaknya dengan mentakwilnya atau menafsirkan dengan pada sesuatu yang tidak pada tempatnya. Adapun tasawuf, maka kalimat as-sufiyah ataupun at-tasawuf belum ada di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sepengetahuan pendek saya belum ada kata at-tasawuf dan kata as-sufiyah. Dan yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang lebih mengedepankan perasaannya saat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengira bahwasanya apabila sudah menetapkan Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Bertauhid, maka itulah berarti dia dinamakan sebagai ahli tauhid. Ya. Berarti dia dinamakan sebagai ahli tauhid. Dan mereka menganggap, yaitu ahli kalam dan ahli tasawuf ini menganggap kalau seandainya mereka sudah menyaksikan kekuasaan Allah, kemudian hancur dirinya dalam kekuasaan tersebut, maka berarti dia sudah tinggi tauhidnya. Menurut mereka seperti itu. Jadi kalau seandainya ada seseorang yang menetapkan apa yang berhak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala berupa sifat-sifat, kemudian sifat-sifat tersebut
disucikan dari segala macam kekurangan, dan menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya pencipta segala sesuatu, maka mereka ahlul kalam dan ahlul tasawuf menganggap mereka sudah bertauhid. Padahal tauhid yang dimaksud bukan tauhid itu. Ya. Tauhid yang dimaksud bukan tauhid itu. Siapa yang sudah menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa, maka tidak serta-merta dia dinyatakan sebagai ahli tauhid sampai dia bersyahadat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya. Dengan syahadat tersebut akhirnya dia menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Dan terus-menerus beribadah kepada Allah, semata tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bedanya. Jadi ada orang yang meyakini tauhid adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Maha Pencipta, tiada sekutu bagi Allah. Nah, kita katakan siapa yang meyakini seperti ini belum dikatakan sebagai ahli tauhid. Dikatakan sebagai ahli tauhid adalah ketika dia mengerjakan dakwahnya para rasul. Apa itu dakwahnya para rasul? Dakwahnya para rasul adalah yaitu meyakini hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk diibadahi, tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Kemudian di sini penulis mengatakan bahwa ketika kita mengatakan la ilaha, yaitu tidak ada yang berhak untuk diibadahi. Beliau menjelaskan kata ilah ini. Ilah artinya adalah al-ma'luh al-ma'bud. Ilah artinya adalah yang disembah dan yang diibadahi, yang berhak mendapatkan ibadah. Ya, bukan berarti ilah di sini adalah yang maha kuasa atas penciptaan, bukan hanya sampai di situ. Ya. Dan apabila ditafsiri bahwa la ilaha di sini maksudnya adalah yang maha kuasa atas penciptaan, dan bahwasanya itu adalah makna yang khusus dari tauhid, maka ini adalah belum mengetahui hakikat tauhid. Belum mengetahui hakikat tauhid yang dibawa oleh para rasul. Jadi siapa yang meyakini bahwa tauhid itu adalah meyakini Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang mencipta, tiada sekutu bagi Allah, ini belum bertauhid. Belum bertauhid yang dibawa oleh para rasul alaihi wassalatu wassalam. Kenapa demikian? Karena orang-orang musyrik Arab mereka meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta segala sesuatu. Akan tetapi mereka disebut sebagai orang musyrik. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Yusuf ayat 106. Dan tidaklah beriman kebanyakan mereka kepada Allah melainkan dalam keadaan mereka mensyirikkan Allah. Ya. Sebagian ulama salaf mengatakan jika kamu bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka mereka akan menjawab Allah. Akan tetapi mereka meyakini bahwa jika beribadah boleh kepada selain Allah. Nah, ini harus dipahami baik-baik. Ya, harus dipahami baik-baik bahwa tauhid yang diajak oleh para rasul, yang disebutkan di dalam kitab-kitab suci, yang membedakan mana yang bahagia masuk surga, mana yang sengsara masuk neraka, yang membedakan mana yang tidak diperangi oleh Rasulullah SAW dengan yang diperangi oleh Rasulullah SAW adalah tauhid uluhiyah, tauhid ibadah, bukan tauhid rububiyah, bukan tauhidul ma'rifah. Karena orang-orang musyrik Arab mereka meyakini bahwa tidak ada yang mencipta berkuasa kecuali Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka mensyirikkan Allah dalam ibadah. Ya, kemudian penulis membawakan surah Al-Mu'minun ayat 84-89. Katakanlah wahai Muhammad, siapakah yang memiliki langit, memiliki bumi, dan siapa saja yang ada di dalamnya jika kalian mengetahuinya. Maka orang-orang musyrik tersebut akan menjawab Allah. Katakanlah wahai Muhammad, afala tatadzakkarun, lalu kenapa kalian tidak mengingatnya untuk beribadah hanya kepada Allah? Ya, mereka meyakini Allah itu yang memiliki langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya.
Kemudian juga katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapakah yang memelihara 7 langit dan memelihara arsy yang agung? Mereka akan menjawab Allah. Orang-orang musyrik kafir Quraisy akan menjawab Allah. Lalu kenapa kalian tidak bertakwa, beribadah hanya kepada Allah semata? Katakanlah wahai Muhammad, kul man biyadihi malakutu kulli syai' wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun. Siapakah yang di tangannya kekuasaan segala sesuatu dan dia yang memberikan aman dan tidak diberikan aman padanya jika kalian mengetahuinya? Mereka akan menjawab sayaqulun Allah. Mereka akan menjawab bahwa Allah yang memberi aman tersebut. Lalu fa'anna tusharun. Lalu kenapa kalian berpaling? Nah, ini menunjukkan bahwa tauhid yang dibawa oleh para rasul yang disebutkan dalam kitab-kitab suci, yang membedakan antara muslim dengan kafir musyrik, yang membedakan antara umat Nabi Muhammad SAW dengan bukan umat Nabi Muhammad SAW, yang membedakan antara surga dan neraka, antara ahli tauhid dengan ahli syirik adalah tauhid uluhiyah, yaitu tauhid ibadah, meyakini ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan tauhid rububiyah, bukan tauhidul ma'rifah, ya, bukan tauhid pengenalan, bukan tauhid yang meyakini hanya Allah yang satu-satunya pencipta, pengatur, berkuasa. Tidak. Ini harus dipahami baik-baik, ya. Jadi di situ ada bedanya. Nah, penulis kemudian mengatakan falaisa kullu man aqarra bi anna Allah ta'ala rabbu kulli syai' wa khaliquhu yakunu 'abidan lahu duna ma siwa, da'iyan lahu duna ma siwa, rajiyan lahu khaifan minhu duna ma siwa, yuwali fihi wa yu'adi fihi wa yuti'u rusulahu wa ya'muru bima amara bih wa yanha amma naha anhu wa 'ammatul musyrikin aqarru bi anna Allah khaliqu kulli syai' wa athbatu syufa'a alladhina yusyrikunahum wa ja'alu lahu andada. Qala ta'ala am ittakhadhu min dunillahi alihatan lillahi syufa'a qul awalau kanu la yamlikuna syai'an wa la ya'qilun qul lillahi syafa'atu jami'a. Qala ta'ala wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wa la fil ard subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Wa qala ta'ala wa laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah bal za'amtum wa taraktum ma khawwalnakum wara'a dhuhurikum wa ma nara ma'akum syufa'akum alladhina za'amtum annahum fiikum syuraka laqad taqatta'a bainakum wa dhalla 'ankum ma kuntum taz'umun. Wa qala ta'ala wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andan yuhibbunahum ka hubbillah. Penulis mengatakan, maka siapa saja yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Tuhan segala sesuatu, pencipta segala sesuatu, ya, maka berarti dia adalah ahli ibadah kepada Allah, tidak kepada selainnya. Berdoa kepada Allah, tidak kepada selainnya. Berharap dan takut kepada Allah, tidak selainnya. Dan juga loyal kepadanya dan disloyal atasnya. Saya ulangi, tidak semua yang meyakini bahwa tidak semua yang menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Tuhan segala sesuatu dan pencipta segala sesuatu menjadi ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak semua yang meyakini seperti itu. Ya, menjadi orang yang beribadah hanya kepada Allah, menjadi orang yang berharap hanya kepada Allah, tidak semua dia seperti itu. Kemudian dia taat kepada Rasulullah, mengerjakan perintah dan melanggar larangan, ya, tidak semua. Orang yang menetapkan bahwa Allah Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa satu-satunya, bukan berarti langsung serta-merta menjadi ahli ibadah kepada Allah, menjadi ahli tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh menyebutkan beberapa ayat yang begitu banyak tadi, surat Az-Zumar ayat 43, 44, kemudian surat Yunus ayat 18, surat Al-An'am ayat 94,
dan surah Al-Baqarah ayat 165. Ya, ini sekali lagi saya katakan tidak semua, kata Syekh, tidak semua yang menetapkan bahwa Allah Tuhan segala sesuatu, bahwa Allah pencipta segala sesuatu, langsung dia sebagai hamba Allah, dia sebagai ahli tauhid. Tidak semua seperti itu. Yang menjadi ahli tauhid adalah yang benar-benar beribadah hanya kepada Allah. Karena banyak orang-orang musyrik meyakini bahwa Tuhannya Allah, penciptanya Allah, pengaturnya Allah, ya, yang berkuasa terhadapnya adalah Allah, tapi dia mensyirikkan Allah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian penulis mengatakan, walihadza kana min atba'i haula'i man yasjudu lisyamsi wal qamari wal kawakibi wa yad'uha wa yasumu wa yansaku laha wa yataqarrabu ilaiha thumma yaqul inna hadza laysa bisyirk innama syirku idza i'taqadtu anha al mudabbiratu li fa idza ja'altuha sababan wa wasitatan lam akun musyrikan wa min al ma'lum bil ittirar min dinil islam anna hadza syirk. Intaha kalamuhu rahimahullahu taala. Oleh sebab itulah kita perhatikan ada dari orang-orang yang mengikut seperti ini yang menyembah kepada sujud kepada matahari, sujud kepada bulan, sujud kepada bintang, berdoa kepadanya, berpuasa dan juga beribadah kepadanya, mendekatkan diri kepadanya. Kemudian dia mengatakan ini bukan syirik. Sesungguhnya syirik adalah apabila aku meyakini bahwa yang mengatur, mencipta, berkuasa adalah makhluk-makhluk tersebut. Ya. Maka jika aku menjadikan dia sebagai perantara, aku tidak melakukan kesyirikan. Kemudian Syekh mengatakan, sungguh telah diketahui dari agama Islam secara mendasar bahwa perbuatan tersebut adalah kesyirikan. Ini maksud dari perkataan Syekh di sini adalah bahwa ada orang meyakini Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pengatur, Allah Maha Berkuasa. Akan tetapi dia belum menjadi seorang ahli tauhid. Ya. Kenapa demikian? Karena dia masih beribadah kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, sujud untuk matahari, untuk bulan, untuk bintang, berdoa kepada penghuni kubur dan seterusnya. Nah, maka mereka mengatakan bahwa matahari itu kan bisa saya jadikan sebagai perantara antara saya dengan Allah. Orang-orang yang sudah meninggal dari orang-orang saleh bisa menjadikan perantara antara saya dengan Allah, dan ini bukan kesyirikan. Kesyirikan kata mereka saat saya meyakini bahwa ada pencipta selain Allah. Kesyirikan kata mereka bahwa saat saya meyakini ada pengatur berkuasa selain Allah. Nah, ini para ikhwah, ini adalah keyakinan yang batil. Keyakinan yang batil yang sesuai dengan orang-orang musyrik di zaman dahulu. Maka yang benar adalah orang yang ahli tauhid yang beribadah hanya kepada Allah. Dan saat dia beribadah kepada Allah berarti dia meyakini tiada pencipta, pengatur, berkuasa selain Allah. Adapun yang meyakini bahwa tiada pencipta, pengatur, berkuasa selain Allah, tetapi dia masih beribadah kepada selain Allah, menjadikan perantara antara dia dengan Allah, maka ini bukan ahli tauhid, ini ahli syirik. Ini bukan ahli tauhid, ini ahli syirik. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin melebarkan tentang kata-kata syirik ini ya para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebalikan dari tauhid adalah syirik. Dan syirik artinya ittikhadus syirik, menjadikan atau mengambil sekutu, mengambil teman yang asalnya satu menjadi diambil sekutu menjadi dua, ya, menjadi tiga dan seterusnya. Kemudian kalau kita perhatikan syirik dalam perkataan para ulama berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, maka dibagi menjadi tiga. Pembagiannya dibagi menjadi tiga. Ada yang membagi syirik zahir dengan syirik khafi. Pembagian pertama, syirik zahir dengan syirik khafi.
Ada yang membagi menjadi syirik akbar dengan syirik asghar. Ada yang membagi menjadi syirik akbar, asghar dan khafi. Ya. Taib, kita bahas sekarang. Ada yang membagi syirik menjadi pembagian jenis pertama, yaitu syirik zahir dan syirik khafi. Zahir artinya jelas, khafi artinya tersembunyi. Ya, syirik zahir dan syirik khafi. Pembagian yang pertama ini, syirik zahir dan syirik khafi. Seperti misalkan syirik zahir yang jelas, ya, yang jelas seperti menyembelih untuk selain Allah, bernazar untuk selain Allah, ini jelas. Ya, ini adalah jelas. Kemudian juga beristighatsah kepada selain Allah di dalam perkara yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah, ini syirik yang jelas. Ini contoh syirik yang jelas. Di sana ada syirik yang tersembunyi. Syirik yang tersembunyi, seperti misalkan syiriknya orang-orang munafik. Mereka mengucapkan dengan lisannya Islam, tetapi hatinya penuh dengan kekafiran, tersembunyi. Kemudian juga syirik yang tersembunyi seperti riya, ini syirik yang tersembunyi. Taib. Di sana ada syirik akbar dan syirik asghar. Ya, syirik akbar dan syirik asghar. Ini pembagian yang kedua, syirik akbar dan syirik asghar. Syirik akbar, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti misalkan syirik yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Contoh, beribadah kepada berhala, beribadah kepada orang yang sudah mati, beribadah kepada orang yang tidak ada, ya. Ini syirik akbar. Kemudian di sana ada syirik asghar, ya, seperti misalkan segala macam yang menghantarkan kepada kesyirikan, segala macam yang menghantarkan kepada kesyirikan, seperti memakai jimat, kemudian juga tatayur, ini syirik asghar, ya. Kemudian di sana ada pembagian yang ketiga, yaitu syirik akbar, syirik asghar, syirik khafi. Khafi di sini adalah riya, yang tersembunyi, yang rahasia. Intinya pembagiannya ada tiga. Yang pertama, ada ulama membagi syirik zahir dan khafi, nampak dan tersembunyi. Kemudian pembagian yang kedua, syirik akbar dan asghar, yang besar dan kecil. Pembagian yang ketiga, syirik akbar, asghar dan khafi. Ya, dan semuanya adalah pembagian-pembagian syirik yang disebutkan oleh para ulama berdasarkan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ya, cukup kiranya. Alhamdulillah pas jam 9.30 kita masuk kepada sesi pertanyaan. Saya kembalikan acara kepada Akhi Ari hafizahullahu taala. Nah. Jazakallahu khairan. Terima kasih Ustaz atas kesempatan yang sangat bermanfaat ini untuk bisa menyimak kembali bimbingan dan pelajaran dari penyampaian yang sangat bermanfaat dari pertemuan ketiga ini bersama Ustaz Ahmad Zainuddin Hafizahullah Ta'ala. Semoga kita dari untuk kita semuanya. Silakan yang bertanya sebuah pembahasan, kami tunggu di nomor 182365543. Ada bertanya 58198965543. Silakan. Ada penanya pertama. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Serliana ya ini. Ya. Silakan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Iya. Ini Ustaz. Saya mau tanya, kalau kirim doa kepada orang yang meninggal yang tidak mengerjakan salat itu sampai enggak pahalanya Ustaz. Itu mau penjelasan Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Yang terdengar dari pertanyaannya adalah apabila ada orang yang beribadah akan tetapi tidak mengerjakan sholat, apakah sampai pahalanya atau tidak? Maka jawabannya, yang tidak sholat sama sekali, para ulama bersepakat bahwa dia kafir, keluar dari agama Islam, dan amalannya tertolak, yang tidak sholat sama sekali. Dan ini sesuai dengan ijma' para sahabat, sebagaimana dikatakan oleh seorang tabi'i bahwa kanu la yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun ghairas salah. Mereka tidak melihat atau tidak berpendapat, yaitu para sahabat tidak berpendapat bahwa ada amalan yang apabila ditinggalkan menyebabkan kepada kekufuran kecuali sholat. Nah, orang yang kafir tidak diterima sholatnya. Orang yang kafir tidak diterima amal ibadahnya. Dalil yang menunjukkan bahwasanya orang yang meninggalkan sholat sama sekali adalah kafir, yaitu dan keluar dari agama Islam. Hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Bainar rajuli wasyirki wal kufri tarkus salah." Jarak antara seseorang dengan kesyirikan, dengan kekufuran adalah saya ulangi, jarak antara seseorang dengan kesyirikan kufur adalah perihal sholat. Ya, kalau seandainya dia meninggalkan sholat, maka tidak ada jarak lagi antara dia dengan kesyirikan dan kekufuran. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Al-ahdu alladzi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian antara kami orang muslim dengan mereka orang kafir adalah perihal salat. Siapa yang meninggalkan salat maka sungguh dia telah kafir. Jadi yang tidak salat kafir, keluar dari agama Islam, dan menurut pendapat yang lebih kuat tidak sah amal ibadahnya. Adapun yang terkadang salat, yang terkadang tidak salat, maka ini khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan bahwa dia tetap kafir, dan ini pendapat salah satu riwayat dari mazhab Imam Ahmad, dan ada yang mengatakan dia tidak kafir. Berarti amalannya sah, tetapi dia melakukan dosa besar. Ya, amal ibadah selainnya sah, tapi dia melakukan dosa besar, yaitu meninggalkan sholat. Wallahu a'lam. Nah, Jazakallahu khairan. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Berikutnya kami berikan kesempatan kembali, silahkan di 0218236543. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, dengan siapa ini? Di mana? Dengan Mbak Agustin di Maluku Barat. Silakan Agustin, pertanyaannya langsung saja. Bagaimana saya membaca buku bahwa salah satu sifat dari Allah itu adalah tidak maha cemburu terhadap makhluknya. Saya tanyakan cemburunya Allah kepada hamba itu seperti apa kira-kira begitu. Tapi benar Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ada hadis Rasulullah SAW ketika terjadi gerhana, maka Rasulullah SAW naik ke atas mimbar setelah sholat gerhana. Kemudian beliau bersabda, "Innallaha yaghar wa ghairatullahi an ya'tiyal abdu ma harramahullah." Ai kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah cemburu, dan cemburunya Allah saat seorang hamba mengerjakan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, la ahada aghyaru minallah, tidak ada seorang pun yang lebih cemburu daripada Allah Subhanahu wa taala. An yazdiya 'abdu wa tazniya amatuh, yaitu saat hamba laki-lakinya berzina dan saat
hamba perempuannya berzina. Nah, makna cemburu di sini adalah sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Kita faham bahwa makna cemburu adalah perasaan yang timbul akibat sesuatu karena kita tidak senang, karena ketidaksenangan. Perasaan yang timbul akibat sesuatu karena ketidaksenangan. Nah, makna cemburu kita paham. Tetapi bagaimana cemburunya Allah, maka kita tidak tahu. Yang jelas kita menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat cemburu sebagaimana yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui lisan beliau. Maka tugas kita adalah mengimani Allah Subhanahu wa taala cemburu, ya. Sedangkan tugas menanyakan bagaimana Allah cemburu, maka ini bukan tugas kita. Kita cukup mengimani bahwa Allah cemburu dan makna cemburu kita paham, dan Allah cemburu sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Cemburunya Allah tidak boleh dimisalkan dengan cemburunya makhluk, tidak boleh ditanyakan bagaimana cemburunya Allah, dan tidak boleh ditahrif, dirubah makna dan lafal cemburunya Allah, dan tidak boleh ditiadakan sifat cemburunya Allah Subhanahu wa taala. Kita mengimani Allah Subhanahu wa taala maha cemburu saat hambanya mengerjakan hal-hal yang diharamkan, terutama perbuatan zina, dan kecemburuan Allah sesuai dengan keagungan, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, tidak semisal dengan cemburu makhluk. Tidak boleh kita menanyakan bagaimana cemburunya Allah, tidak boleh kita merubah makna dan lafaz cemburunya Allah, dan tidak boleh kita meniadakan sifat cemburunya Allah, karena sifat tersebut telah ditetapkan melalui wahyu Allah Subhanahu wa taala dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Nah, keyakinan bahwasanya ada sebagian manusia yang ikut menjaga bumi. Apakah itu termasuk dari kesyirikan? Menurut mereka adalah wali-wali Allah yang turut menjaga bumi ini. Silakan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Keyakinan ini adalah keyakinan kesyirikan, karena bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Ayat yang paling mudah diantaranya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan, Rabb semesta alam. Rabb artinya yang maha pencipta, maha pengatur, maha berkuasa. Ya. Kemudian juga ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mencipta segala sesuatu. Allahu khaliqu kullu syai. Allah maha pencipta segala sesuatu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan bahwa segala sesuatu pengaturannya di tangan Allah. Ala lahul khalqu wal amr. Ketahuilah hanya milik Allah penciptaan dan pengaturan segala sesuatu. Biyadihil mulk, di tangannya kekuasaan. Ini semua ayat bertentangan dengan keyakinan bahwa ada makhluk-makhluk yang mengatur, mencipta, ada wali-wali kutub yang mengatur kutub selatan, kutub utara, kutub barat, kutub timur.
bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran. Kalau seandainya ada yang mengatakan bahwa wali-wali tersebut diberikan kekuasaan oleh Allah yang sudah meninggal ini ya, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal, wali-wali tersebut diberikan kekuasaan oleh Allah untuk mengatur, mencipta dan berkuasa, maka kita katakan Allah pun berkuasa untuk menjadikan Fir'aun beriman. Allah pun berkuasa untuk menjadikan Abu Lahab beriman, tetapi Allah tidak memberikannya. Maka begitu juga belum ada dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuasaan pengaturan kepada orang-orang makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, kecuali yang sudah disebutkan oleh Allah seperti para malaikat mempunyai tugas-tugas khusus. Adapun makhluk-makhluk dari manusia dan mereka orang-orang saleh diberikan tugas khusus untuk mengatur, mencipta, berkuasa, menyelamatkan, memberikan manfaat, menahan mudarat, menyembuhkan. Ya, maka ini belum ada dalil. Jika ada dalil yang khusus, maka kita percaya itu. Tetapi tidak ada dalil yang khusus akan hal ini. Wallahu a'lam. Na'am. Baik Ustaz, barakallahu wa jazakallahu khairan. Terima kasih Ustaz atas jawaban dan nasihat yang bermanfaat. Kami akan berpesan kembali dari pesan singkat. Pertanyaan dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz. Mohon maaf Ustaz, karena mau bertanya, jika ada orang yang awalnya tidak Islam kemudian masuk Islam, kemudian murtad lagi, qadarallah orang tersebut sakit dan 2 hari menjelang wafatnya dia kembali mengikrarkan masuk Islam, akan tetapi tidak salah hingga meninggalnya, karena setelah masuk Islam dia sakitnya semakin parah. Apakah doa kita untuknya sampai kepada Allah Ta'ala atau tidak Ustaz? Silakan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Adapun orang yang masuk ke dalam agama Islam setelah dia murtad, maka asalkan dia benar-benar bertaubat dari kemurtadannya, maka Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa kemurtadannya. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Dalam surah Al-Furqan disebutkan, kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal saleh, maka merekalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala gantikan dosa-dosa mereka dengan kesalahan. Taib. Kemudian setelah dia masuk Islam, kemudian dia sakit, ya, masuk Islam kembali, kemudian dia sakit dan tidak pernah sholat, maka jawabannya, maka pertanyaannya, apakah doa-doa kita sampai kepada orang tersebut? Dia sakit, tidak pernah sholat sampai dia meninggal. Maka jawabannya, kalau seandainya di saat dia sakit tersebut dia memang tidak sanggup untuk sholat karena sakitnya sakit kehilangan akal, ya, maka pada saat itu dimaklumi dia sakit dan tidak sholat, karena sholat diwajibkan atas seorang yang beragama Islam, baligh, berakal, selain wanita yang haid dan nifas. Kalau seandainya akalnya sudah hilang, sakit keras, dia koma misalkan, maka pada saat itu dia tetap dinyatakan sebagai seorang muslim, dan seorang muslim apabila ada saudara muslimnya yang mendoakannya, maka sampai kepadanya doanya. Tapi kalau seandainya dia tidak sholat, ya, karena sakitnya, padahal dia masih sadar, maka wallahu alam, semoga kita masih boleh untuk mendoakannya, ya, dan semoga doanya tetap sampai, karena dia sudah masuk dalam agama Islam kembali setelah dia murtad.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa, innal ladzina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma izdadu kufran lam yakunillahu liyaghfir lahum wa la liyahdiyahum sabila. Sungguhnya orang-orang yang beriman kemudian kafir, kemudian beriman lagi, kemudian kafir lagi, kemudian bertambahlah kekufurannya, maka sekali-kali Allah tidak akan memberikan ampunan kepada mereka dan tidak pula menunjuki mereka kepada jalan yang lurus. Ayat ini surah An-Nisa ayat 137 menunjukkan bahwa masuk Islamnya setelah murtad itu hanya diberi waktu 2 kali. Kafir masuk Islam, kafir lagi masuk Islam lagi. Ya, 2 kali. Kalau sesudah itu maka tidak. Yang ketiga tidak. Ya. Tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu a'lam. Nah. Jazakallahu khairan, terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Kembali kami memberikan kesempatan, silakan untuk menelpon 0218236543. Halo. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, siapa di mana? Silakan. Sering berkorban sekian tahun. Kami keluarganya itu melanjutkan untuk berkorban atas nama beliau. Apakah boleh berkorban atas nama beliau? Beliau suami beliau. Iya, suami sudah meninggal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustaz, pertanyaannya tidak sesuai dengan pembahasan, silakan kalau mau dijawab. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Berkurban untuk orang yang sudah meninggal ada 3 macam. Yang pertama, berkurban untuk orang yang sudah meninggal dengan harta dari orang yang sudah meninggal atas wasiat ataupun nazar orang yang sudah meninggal. Maka ini disyariatkan. Jadi kalau seandainya sebelum meninggal dia mengatakan kepada anaknya, "Nak, ini hartaku, tolong kalau saya sudah meninggal belikan kurban." Kemudian meninggallah dia. Maka anaknya melaksanakan wasiat tersebut. Maka ini boleh disyariatkan. Kemudian yang kedua, sama dengan nazar juga begitu. Nazar, seorang bernazar untuk berkurban, kemudian dia keburu meninggal sebelum menunaikan nazarnya, dan nazar adalah hutang. Maka pada saat itu dia wali-walinya ataupun keluarganya melaksanakan hutangnya tersebut dengan cara membelikan hewan kurban, baik itu dari hartanya ataupun dari harta si keluarganya, ya. Kemudian diniatkan untuk orang yang berkurban, orang yang meninggal tadi. Ini diperbolehkan karena itu nazar, dan nazar adalah hutang. Fadainullah ahaqqu an tuqdha, dan hutang terhadap Allah paling berhak untuk ditunaikan. Kemudian adapun yang ketiga adalah berkurban dengan cara dia, ini yang kedua dulu. Tadi yang pertama, 2 contoh tadi yang pertama. Yang kedua adalah membeli hewan kurban. Kemudian yang membeli, misalkan saya nih membeli hewan kurban, kemudian saya niatkan untuk saya sekeluarga, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Maka ini disyariatkan, dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Hadza anni wa an ahli baiti. Ini adalah kurban atas namaku dan keluargaku. Keluargaku masuk ke dalamnya yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal.
maka ini diperbolehkan. Jadi satu kambing untuk yang membeli, atas nama yang membeli dan atas nama keluarganya, istrinya, anak-anaknya yang masih hidup, yang sudah meninggal, sudah cukup itu. Atau ikut sepertujuh sapi, ya, atau dia beli satu sapi untuk atas nama dia dan atas nama keluarganya, istrinya, anak-anaknya, dan juga keluarganya yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Itu sudah mencukupi dan itu disyariatkan. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah membeli hewan kurban, kemudian diniatkan hewan kurban ini atas nama orang yang sudah meninggal, baik itu suaminya, baik itu istrinya, baik itu anaknya, ataupun bapaknya, ibunya, kakeknya, neneknya. Jadi setiap tahun beda-beda itu, ya. Dia beli hewan kurban atas nama diri sendirinya juga, tapi dia beli hewan yang lain atas nama keluarganya yang sudah meninggal. Ini belum disyariatkan dan perbuatan ini tidak nyunnah karena belum dikerjakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Yang dikerjakan adalah dua contoh pertama dan kedua tadi, yaitu membeli hewan kurban dan disembelih atas nama yang meninggal karena wasiat atau karena nazar. Yang kedua, membeli hewan kurban disembelih atas nama yang membeli dan keluarganya, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Ini yang disyariatkan. Adapun yang ketiga, membeli hewan kurban kemudian diniatkan untuk orang yang sudah meninggal saja, dan ini hewan kurban berbeda dengan orang yang masih hidup, maka ini belum disyariatkan. Wallahu a'lam. Na'am. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Nampaknya waktu juga yang akan memeriksakan kesempatan pagi hari ini. Sebelum kami akhiri, mohon Ustaz memberikan ikhtitam padanya. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, sebagaimana kebiasaan kita, sebelum kita akhiri kajian ini, maka saya akan mengulang yang sudah kita sampaikan secara ringkas. Yang pertama, kita sudah mempelajari makna kitab. Kitab artinya adalah kumpulan. Kumpulan. Berarti kalau kitab tauhid berarti tulisan-tulisan yang dikumpulkan tentang perkara tauhid. Kemudian tauhid kita bagi, disebutkan di dalam kitab Fathul Majid ada dua, tauhidul ma'rifah, kemudian tauhidul qasdi wa talab. Ada lagi yang membagi tauhid menjadi tiga, tauhidul rububiyah, tauhidul asma wa sifat, dan tauhid uluhiyah. Dan pembagian yang mudah adalah pembagian tauhidul rububiyah, asma wa sifat, dan uluhiyah. Tauhidul rububiyah, asma wa sifat itu sama dengan tauhidul ma'rifah. Tauhidul uluhiyah sama dengan tauhidul qasdi wa talab. Dan pembagian ini disebutkan oleh para ulama-ulama semenjak dahulu, seperti Imam Ibnu Jarir, kemudian Imam Ibnu Mandah Al-Ismaili, kemudian Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian yang lain-lainnya, sampai kepada ulama-ulama kontemporer berdasarkan penelitian yang mendalam dan seksama terhadap ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang sudah kita pelajari juga bahwa kata tauhid ini sudah disebutkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadisnya yang sahih, seperti ketika bertalbiyah fa'ahalla bitauhid, ya, seperti ketika mengutus Mu'ad ke negeri Yaman, ya, dakwahkanlah mereka agar mentauhidkan Allah. Jadi kata tauhid ini sudah ada di dalam hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang sudah kita pelajari juga adalah bahwa tauhid yang menjadi puncak tauhid, kemudian sumber tauhid yang membedakan antara Islam dengan kafir musyrik yang dibawa oleh para rasul, yang diturunkan melalui kitab-kitab suci,
itu adalah tauhidul ibadah atau tauhidul uluhiyah atau tauhidul qasdi wa talab. Itu sama nama-namanya. Ya. Kemudian belum dinyatakan sebagai ahli tauhid, sebagai hamba Allah yang beribadah hanya kepada Allah apabila dia hanya meyakini bahwa Allah satu-satunya maha pencipta, pengatur dan berkuasa. Sampai di situ saja belum dikatakan sebagai ahli tauhid, belum dikatakan sebagai orang yang keluar dari kesyirikan. Ya, karena orang-orang musyrik Arab mereka meyakini Allah maha pencipta, Allah maha pengatur, Allah maha berkuasa. Nah, ini yang patut sangat diperhatikan. Kemudian juga para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sudah kita pelajari juga adalah pembagian syirik. Karena kebalikan tauhid adalah kesyirikan. Syirik dibagi oleh para ulama menjadi 3 pembagian. Yang pertama, ada yang membaginya menjadi syirik zahir dengan syirik khafi, syirik yang nampak dengan syirik yang tersembunyi. Syirik yang nampak seperti beribadah kepada selain Allah, ya, menyembelih untuk selain Allah, sujud untuk selain Allah, kemudian bersumpah dengan sumpah selain Allah. Syirik yang lahir, yang nampak gitu ya. Kemudian syirik yang khafi, ada syirik yang tersembunyi seperti riya, seperti juga syiriknya orang-orang munafik yang mana tersembunyi di dalam hatinya. Ini pembagian yang pertama, syirik lahir yang nampak dan syirik khafi yang tersembunyi. Pembagian yang kedua, syirik akbar dan syirik asghar, yaitu syirik akbar yang mengeluarkan dari agama Islam dan syirik asghar yang merupakan sarana kepada syirik akbar. Ya, merupakan sarana pada syirik akbar tapi tidak mengeluarkan dari agama Islam. Contoh syirik akbar, memalingkan jenis ibadah kepada selain Allah, salat untuk selain Allah, kemudian sujud untuk selain Allah, berdoa kepada selain Allah, beristighatsah kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah. Ini semua syirik-syirik akbar, ya. Kemudian syirik asghar diantaranya riya, ya. Kemudian juga diantaranya adalah bersumpah dengan nama selain Allah, memakai jimat, ini syirik asghar. Kemudian merasa bernasib sial dengan sesuatu yang dilihat ataupun yang didengar, ini syirik asghar. Nah, pembagian yang ketiga menjadi syirik akbar, syirik asghar, syirik khafi. Syirik akbar dan asghar sudah kita ketahui. Syirik khafi di sini apa? Syirik tersembunyi, seperti riya yang ringan, riya yang tersembunyi, ya. Sebagaimana disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar. Yang paling aku takutkan kepada kalian adalah syirik asghar atau asyirkul khafi atau syirik yang tersembunyi. Syirik yang tersembunyi adalah yang ada di dalam hati, yaitu kayasir, ya, seperti ringan, riya yang ringan, bukan yang berat seperti orang-orang munafik. Nah, ini ringkasan yang sudah kita pelajari pada kesempatan kali ini. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih Bapak Ustaz Ahmad Zainuddin Al-Fatihah.